Dan baru memulai syuting episode baru pada pukul 10.30 pagi di saat Quincy merasa nggak enak badan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Halo semuanya, aku Yusuf Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. Nah, yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini itu kita bakal bahas tentang mendiang Quincy. Jadi nih guys, selama beberapa belakangan terakhir, terutama di TikToknya aku atau di FYP TikToknya aku, itu sudah banyak banget yang membahas atau membicarakan tentang mendiang Quincy. Aku pun penasaran dan juga mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Quincy. Lantas apa yang aku temukan? Oke, sebelum kita bahas tentang hal itu, mari kita kenalan dulu dengan sosok Quincy. Siapakah Quincy? Di profilnya disebutkan bahwa Quincy, nama lengkapnya adalah Quincy Cheng Kun Si. Beliau lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1986 dan wafat pada tanggal 28 November 2023. Zodiaknya adalah Pisces dan pekerjaannya sebagai seorang aktris dan penyanyi. Dan berbicara mengenai perjalanan karirnya, untuk karir musiknya dimulai ketika dia berusia 5 tahun. Ia tampil solo di resepsi pernikahan seorang kerabat. Dia secara bertahap berubah nih menjadi seorang aktris dan memulai debutnya pada usia 8 tahun. Ia terkenal dikarenakan merilis album Tahun Baru Imlek selama 2 dekade terakhir. Quincy juga bahkan tampil loh di genre lain, mulai dari musik klasik hingga teater, musikal, dan juga pop. Menyusul kesuksesan albumnya, Quincy secara kolektif membentuk M-Girls pada tahun 2001 dengan 3 artis pendatang baru lainnya. Mereka adalah Angeline Khoo, kemudian Keshin, dan juga Crystal Ong. Album debut M-Girls dan rilisan berikutnya memenangkan banyak penghargaan loh, dan M-Girls dengan cepat dijuluki She-nya Malaysia. Dan album mereka itu tidak hanya menjadi album dengan perjalanan tercepat dalam sejarah album Tahun Baru Imlek Malaysia, tapi juga di kawasan Asia. Hingga saat ini M-Girls telah merilis lebih dari 17 album. Dan dengan kemampuan bernyanyi yang memukau, Quincy Cheng itu menjadi idola yang membanggakan bagi warga Malaysia. Lagu-lagu bernuansa Imlek yang dibawakannya selalu menggetarkan hati para penggemar. Selain karya musiknya, Quincy juga terlibat dalam dunia seni peran, membintangi beberapa judul film seperti Momen Kemarin Ini tahun 2015, kemudian Denyut Nadi Kehidupan tahun 2015, Alice in the Wonderland tahun 2016, dan film Aku Mencintaimu tahun 2020. Oke, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai profil dan juga perjalanan karir dari seorang Quincy Cheng. Lantas, apakah yang terjadi dengannya? Jadi guys, baru-baru ini ia dikabarkan meninggal dunia di saat syuting video pendek bersama dengan teman-temannya. Wanita berusia 37 tahun itu sedang syuting nih sebuah episode untuk saluran media sosialnya, yaitu Squad Kawan pada hari Selasa. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba merasa mual dan juga mulai muntah. Staf di lokasi kemudian menelpon layanan darurat Malaysia untuk meminta bantuan. Sebelum bergegas, mereka mengepasi bintang tersebut ketika sudah mulai pingsan. Dan menurut orang yang ada di lokasi nih, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan kalian tahu nggak, bibirnya itu dengan cepat berubah menjadi ungu. Dan ambulans segera tiba nih di lokasi kejadian, dan para medis segera memberikan bantuan klinis kepada Cheng. Namun sayang, terlepas dari upaya mereka, Quincy Cheng tidak bisa diselamatkan. Di sini ada lawan mainnya yaitu Chai Zi kepada media lokal mengatakan seperti ini. Dari saat dia mengatakan dia pusing hingga dia meninggal, itu hanya 30 hingga 40 menit. Dan guys, pada akhirnya berita meninggalnya Quincy ini dikabarkan melalui sosial media Instagram pribadinya. Dan dalam postingan itu dituliskan seperti ini. Mari kita baca ya bersama-sama. Untuk mengenang Quincy, dengan berat hati, kami mengumumkan meninggalnya Quincy secara damai pada tanggal 28 November 2023. Penyanyi Malaysia tercinta, Quincy memikat hati banyak orang dengan suaranya yang penuh perasaan, terutama melalui lagu-lagu Tahun Baru Imleknya yang mempesona dan bergema dengan kegembiraan dan tradisi. Warisan musiknya akan selamanya bergema di hati kita, menjadi pengingat yang menghibur akan kegembiraan yang dibawa ke banyak kehidupan. Saat kita berduka atas kehilangan artis berbakat, mari kita juga merayakan semangat hidup dan kekayaan budaya yang ia bagikan melalui musik dan aktingnya. Rincian upacara peringatan akan dikomunikasikan segera. Di masa sulit ini, pikiran dan doa kami bersama keluarga Quincy, teman-teman, dan semua yang tersentuh oleh melodi indahnya. Semoga dia beristirahat dalam kedamaian abadi.
Dan Yorobun, kematian dari Quincy yang mendadak ini diduga disebabkan oleh penggunaan pengering rambut atau hair dryer. Adapun narasi ini diklaim oleh seorang dokter yang diwawancari oleh China Press. Nama dokternya adalah Dr. Eugene Choi. Sang dokter menyebutkan bahwa Quincy mengalami pecah aneurisma otak di saat syuting di Damansara, Selangor pada tanggal 28 November dan meninggal sekitar 40 menit setelah merasa nggak enak badan. Rekan mainnya yaitu Chai-zi mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa mereka memulai syuting sekitar pukul 08.30 pagi waktu setempat dan baru memulai syuting episode baru pada pukul 10.30 pagi di saat Quincy merasa nggak enak badan. Seperti yang dikutip dari Asia One pada hari Selasa tanggal 5 Desember, Chai-zi mengatakan seperti ini guys. Setelah mengeringkan rambutnya, dia tiba-tiba duduk dan berkata dia merasa pusing, mengatakan dia sakit kepala dan ingin muntah. Terus detak jantung Quincy juga dilaporkan melonjak, bahkan tangan, kaki, dan bibirnya membiru. Dia akhirnya meninggal di lokasi syuting, meskipun ada upaya dari staf dan para medis untuk menyadarkannya. Kepada China Express, Dr. Eugene mengatakan bahwa Quincy kemungkinan besar mengidap penyakit keturunan, dikarenakan pacarnya Quincy mengatakan bahwa untuk Quincy itu selalu sehat kok. Dr. Eugene menjelaskan gejala yang dialami Quincy berupa pusing, nyeri, dan juga mual. Ini tuh mirip dengan gejala aneurisma atau malformasi arteriovenosa. Sang dokter mengatakan seperti ini guys. Setelah mengeringkan rambutnya, dia merasa pusing, sakit kepala, dan ingin muntah. Ini jelas merupakan gejala dari sesuatu yang mempengaruhi kepala dan juga sarafnya. Kemudian sang dokter menambahkan bahwa untuk aneurisma otak biasanya tidak terdeteksi. Tetapi ketika pasien lelah dan suhu panas yang digunakan untuk mengeringkan rambut relatif tinggi, sirkulasi darah itu dapat meningkat sehingga menyebabkan aneurisma pecah. Dan jika kondisi ini terjadi, darah itu akan menumpuk di dalam otak sehingga menyebabkan jantung memompa lebih cepat. Sang dokter kembali mengatakan, orang-orang di sekitarnya mungkin mengatakan bahwa dia kurang tidur dan minum atau sibuk bekerja. Jadi dia mungkin meminum obat penghilang rasa sakit dan mengatasinya. Dalam situasi seperti ini ya, aneurisma tidak akan ditemukan. Beliau juga menjelaskan bahwa aneurisma itu tidak terdeteksi nih melalui pemeriksaan fisik konvensional dan memerlukan computerized tomography angiography atau CTA untuk memeriksanya. CTA sendiri menempatkan zat kontras ke dalam pembuluh darah untuk membuat pembuluh dan juga jaringan terlihat dalam pemindaian. Sang dokter juga memperingatkan bahwa aneurisma adalah penyakit keturunan dan saudara kandung harus mewaspadainya. Namun di sisi lain, kesimpulan yang sudah dibuat oleh Dr. Eugene Choi ini itu dibantah oleh teman dekat dari Quincy pada tanggal 1 Desember 2023. Dengan mengatasnamakan keluarga, teman yang gak disebutkan identitasnya itu menyebut bahwa tidak ada pengering rambut di antara barang-barang miliknya pada hari kematiannya. Yang ada malah alat pengeriting rambut. Dia juga membantah rumor terkait Quincy terlalu banyak bekerja dan mengatakan bahwa selebriti itu menerapkan work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja. Lantas, apakah yang terjadi dengan Quincy sebenarnya? Karena kan untuk temannya ini udah bantah ya bagaimana statement dari dokter tadi. Well, sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban mengenai hal tersebut. Dan jika ada jawaban atau update-nya nanti mungkin aku bisa kabarkan kepada kalian semua. Tapi apapun yang terjadi, mari kita doakan. Semoga mendiang dapat ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan kita juga doakan semoga pihak keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran atas apa yang terjadi. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulke Pame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.